Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngasira Dewi Melati dengan NIM 34021902227 kelas manajemen G. Di sini saya telah mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen tentang mendeskripsikan sistem informasi manajemen dan diagram arusnya. Di sini terdapat beberapa deskripsi sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen PT ABC, diagram arusnya, kemudian diagram arus data atau diagram sistemnya, kemudian yang kedua, model sistem informasi pemasaran menurut MC Leod, kemudian diagram arus datanya, kemudian sistem informasi produksi, yang keempat sistem informasi keuangan, itu terdapat model sistem informasi keuangan dan diagram arus data dan sistem informasi keuangan, dan yang terakhir yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu deskripsi diagram arus data dan sistem informasi keuangan. Lanjut saja, dan ini diagram-diagramnya. Ini diagram PT ABC. Yang selanjutnya, model pemasaran MC Leod. Dan ini diagramnya. Dan yang ketiga yaitu sistem informasi produksi. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Ini modelnya. Dan ini diagram arus data dan sistem informasi keuangannya. Dan yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia, dan ini diagramnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi keuangan. Untuk modelnya, model sistem informasi keuangan sendiri yaitu seperti ini. Di sini terdapat 3 subsistem. Yang pertama, subsistem informasi akuntansi keuangan, subsistem informasi audit intern, dan yang terakhir, subsistem informasi intelijen keuangan. Di sini ketiga subsistem ini saling memberikan data sumber eksternal kepada subsistem ini, dan subsistem informasi akuntansi keuangan saling memberikan data sumber internal kepada subsistem informasi audit internal. Kemudian ketiga subsistem ini memberikan data kepada database, yang kemudian database mengirimkan kembali ketiga subsistem. Yang pertama, subsistem informasi peramalan. Yang kedua, subsistem informasi manajemen dana. Yang ketiga, subsistem informasi pengendalian. Dari ketiga subsistem ini memberikan data informasi kepada pemakai. Sumber dari materi ini yaitu dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Profesor Dr. Azhar Susanto, Embus, AK, halaman 90 dan 93. Selanjutnya, diagram arus data dan sistem informasi keuangan PT ABC. Di sini terdapat diagram arus data di mana terdapat 2 subsistem, yaitu yang pertama subsistem input keuangan yang gambarnya tidak ada coretan.
Sedangkan yang kedua, subsistem output keuangan yang gambarnya terdapat coretan hitam. Pada diagram arus data ini terdapat dua subsistem, yaitu subsistem input dan subsistem output. Pada subsistem input yang 3.1, yaitu subsistem informasi akuntansi keuangan, menerima data transaksi bank dari bank dan mengirimkan data laporan keuangan untuk bank. Selanjutnya, subsistem informasi akuntansi keuangan memberikan data laporan keuangan kepada pemerintah dan kepada pemegang saham. Selanjutnya, subsistem informasi akuntansi keuangan mendapatkan data akun dari file akun dan mengirimkan data transaksi baru pada file akun. Dan subsistem informasi akuntansi keuangan memberikan data transaksi baru kepada file transaksi dan menerima data transaksi dari file transaksi. Yang kedua yaitu subsistem informasi internal audit. Pada subsistem ini, transaksi mengirimkan data transaksi kepada subsistem informasi internal audit dan kemudian mendapatkan data akun dari file akun. Dan subsistem informasi internal audit ini mengirimkan data temuan audit kepada file audit dan menerima data temuan audit baru dari file audit. Selanjutnya yang ketiga yaitu subsistem informasi intelijen keuangan, di mana subsistem ini memberikan informasi data lingkungan perusahaan baru ke lingkungan, ke file lingkungan, dan mendapatkan data lingkungan perusahaan dari file lingkungan. Kemudian, subsistem informasi intelijen keuangan ini juga mendapatkan informasi dari lingkungan perusahaan lain berupa data lingkungan perusahaan. Selanjutnya, yaitu subsistem output keuangan. Di sini ada 3 subsistem output keuangan, yaitu pertama yaitu subsistem informasi peramalan. Subsistem informasi peramalan ini mendapatkan data akun dari file akun dan mendapatkan data transaksi dari file transaksi, dan subsistem informasi peramalan ini memberikan data informasi peramalan kepada pemakai. Selanjutnya, subsistem yang berikutnya yaitu subsistem informasi pengendalian. Subsistem ini mendapatkan data transaksi dari file transaksi dan mendapatkan data akun dari file akun. Selanjutnya, subsistem informasi pengendalian ini juga mendapatkan data temuan audit dari file audit, dan subsistem informasi pengendalian ini memberikan data informasi pengendalian kepada pemakai. Selanjutnya, sistem yang terakhir yaitu subsistem informasi manajemen dana. Subsistem ini mendapatkan data transaksi dari file transaksi, dan subsistem informasi manajemen dana ini mendapatkan file temuan audit dari file audit dan mendapatkan data akun dari file akun, serta mendapatkan data lingkungan perusahaan dari lingkungan. Dan yang terakhir, subsistem informasi manajemen dana ini mengirimkan atau memberikan informasi data kepada pemakai. Dapat disimpulkan bahwa subsistem input keuangan terdiri dari 3 subsistem,
Yang pertama, subsistem informasi akuntansi keuangan yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan, mengelompokkan berdasarkan akun yang tersedia ke dalam buku besar, dan mengikhtisarikannya dalam bentuk neraca serta laba atau rugi. Kemudian yang kedua, subsistem audit intern membantu sistem informasi akuntansi dengan data dan informasi internal yang diperoleh sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh audit internal. Dan yang terakhir yaitu subsistem intelijen keuangan, mengumpulkan data yang berasal dari lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi arus uang komunitas keuangan, pemegang saham, dan pemilik dan pemerintah. Selanjutnya untuk subsistem output keuangan, yang pertama subsistem informasi peramalan, yaitu melakukan peramalan jangka panjang antara 5-10 tahun sebagai dasar untuk perencanaan strategis. Kemudian yang kedua, subsistem informasi manajemen dana berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Manajemen seringkali ingin mengetahui apakah keuangan perusahaan mengalami surplus atau defisit, sehingga mereka bisa membuat rencana bagaimana menanganinya. Dan yang terakhir yaitu subsistem informasi pengendalian, yaitu untuk menyiapkan anggaran operasi tahunan dan memberikan masukan-masukan kepada manajer sehingga mereka dapat memonitor biaya yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran. Dari sumber buku Sistem Informasi Manajemen karya Profesor Dr. Azhar Susanto, Embus AK, halaman 9394. Sekian penjelasan saya tentang mendeskripsikan sistem informasi manajemen. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.